Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fadila Ranisa dari Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi terakhir nih. Ada yang tahu nggak sih apa materi kita? Ya benar banget, materi kita yaitu Total Quality Management. Yang pertama yaitu konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dan lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Menurut Zahro tahun 2013, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jas semua produk dan lingkungan. Nasution 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Sedangkan menurut Hebrer dan Webb tahun 2010 mengemukakan bahwa TQM sebagai proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi dalam mengidentifikasi dan meningkatkan setiap aspek layanan dan setiap produk. Pemikir-pemikir Total Quality Management yaitu ada 4. Yang pertama, Edward Deming tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua, J.M. Juran tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga, Armand V. Feigenbaum tahun 1992. Dan yang keempat, Philip B. Crosby tahun 1926 sampai 2001. Yang keempat yaitu implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro tahun 2013 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu ada 5. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya dan kultur atau change of culture. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasi quality time management. Pada dasarnya nih teman-teman, ternyata dapat menempuh 3 tahapan. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pengembangan sistem, di mana pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem, kualitas, melakukan pelatihan, sosialitas prosedur, dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik SDM maupun non-manusia. Dan yang ketiga, implementasi sistem. Implementasi sistem ini, langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering committee, mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan. Nah teman-teman, ternyata ada faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, leadership. Yang kedua, budaya kerja. Yang ketiga, aturan organisasi. Yang keempat, sistem reward. Dan yang kelima, rekrutmen dan pelatihan. File tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Teman-teman bisa melihat skema yang ada di layar belakang. Itu ada proses, produk, pimpinan, komitmen, dan organisasi. Selanjutnya, hambatan implementasi Total
Quality Management di lembaga pendidikan. Menurut Salis tahun 2008, kendala yang harus diatasi ketika memperkenalkan TQM adalah kerja keras dan waktu. Karena jika dua hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perjalanan mekanisme kerja mutu akan terhambat. TQM membutuhkan mental yang juara, yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam pendidikan. TQM mengharuskan kesetiaan jangka panjang staf senior terhadap intuisi, karena tidak tertutup kemungkinan ke manajemen senior sendiri bisa menjadi problem. Kekhawatiran manajemen senior dalam mengadopsi metode dan pendekatan yang baru adalah kendalanya utama. Hal ini merupakan rintangan atau kendala yang sangat serius ketika manajer senior tidak mampu mendukung TQM, maka sangat kecil kemungkinan orang lain di organisasi tersebut akan mampu melaksanakannya. Menurut Prawiresentono tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pimpinan harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk yang mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang sangat baik. Penerapan TQM ada oleh beberapa piranti yang sering disebut alat TQM. Alat-alat ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, curah pendapat. Penerapan TQM dipermudah oleh beberapa piranti yang sering disebut alat TQM. Alat-alat ini membantu kita menganalisis dan mengerti masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. 8 alat TQM yang diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, curah pendapat atau sumbang saran atau brainstorming. Yang kedua, diagram alur atau bagan arus proses. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, ranking preferensi. Yang kelima, analisis tulang ikan atau juga dikenal sebagai diagram sebab akibat. Yang keenam, penilaian kritis. Yang ketujuh, benchmarking. Dan yang kedelapan, diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan materi di materi terakhir kita, yaitu materi terakhir kita tentang Total Quality Management. Di semua materi-materi, semua penjelasan-penjelasan yang telah kita bahas selama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video saya dari bab pertama sampai bab terakhir ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.